Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Albi. Jurusan Teknik Elektro UUN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Saya dari kelas A akan menjelaskan tentang modulasi PSK untuk memenuhi ujian akhir semester sistem komunikasi. Sebelumnya, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu PSK. PSK atau dalam bahasa Inggris Fast Shift Keying atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Jadi tergantung bagaimana status dari sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas dalam keadaan seperti ini. Fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelumnya telah diketahui. Kemudian, hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau sebagai referensi pada sistem modulasi fasa Fast Shift Keying. Sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Nah, secara lebih singkatnya mungkin PSK ini merupakan proses modulasi digital yang menyampaikan data dengan memodulasi atau mengubah fasa sinyal referensi frekuensi konstan atau gelombang pembawanya. Nah, modulasi dilakukan dengan cara memvariasikan input sinus dan kosinus pada waktu yang tepat. Nah, ini banyak digunakan untuk LAN, nirkabel, RFID, dan komunikasi Bluetooth. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai blok-blok yang ada di dalam modulasi PSK yang saya buat. Nah, yang pertama ada Bernoulli binary. Nah, fungsinya sebagai pembangkit sinyal pembawa dan sinyal informasi yang berupa bit 0 dan 1. Kemudian di sini ada BPSK sebagai transmitternya dan sebagai modulator atau memodulasi. Nah, di sini sudah mulai ini bisa disebut modemnya lah, atau enggak demodulasi. Nah, di sini ada AWGN. AWGN itu sebagai media transmisi dan di transmisinya ada noise. Maka pada parameternya ditambah noise. Nah, ini adalah medianya lah, media transmisinya. Biasanya ini seperti kabel lah. Nah, di dalam AWGN ini pasti ada yang namanya noise. Nah, kemudian ini tadi BPSK sudah. Kemudian di sini ada error rate calculation. Nah, error rate calculation ini fungsinya untuk mengetahui berapa sih jumlah kesalahan ketika proses modulasi, ketika modulasi telah dilakukan. Nah, ini kita lihat berapa sih kesalahan ketika proses modulasi dan demodulasi.
Karena seharusnya sinyal informasi secara utuh, jangan sampai data output berbeda dengan data input. Jadi si hasil dari ini itu jangan sampai berbeda, outputnya itu, hasilnya itu jangan sampai berbeda dengan input. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat scope pertama. Nah, pada percobaan ini hasil keluaran yang dihasilkan, baik itu saat modulasi ataupun saat demodulasi, keduanya sama. Keduanya sama-sama mengeluarkan output berupa sinyal berbentuk kotak. Ini kotak, ini kotak. Kemudian jika dilihat-lihat tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, jadi tidak ada perbedaan dari sinyal keluaran yang dihasilkan saat proses modulasi dan demodulasi. Hanya saja terdapat satu perbedaan yang terlihat, yaitu dari di mana sinyal itu bermula dan berakhir saat proses modulasi. Sinyal keluaran yang dihasilkan dimulai dari sumbu Y di ketinggian min 1. Ini min 1 dengan sampai dengan 1. Sedangkan untuk proses demodulasi, sinyal keluaran dihasilkan dimulai dari sumbu Y di ketinggian 1 sampai dengan 0. Nah, ataupun dimodulasi bersama. Untuk jarak antar sinyal di sumbu X saat modulasi ataupun demodulasi sama-sama ada jarak sekitar 1 sampai dengan 2. Nah, kemudian PSK ini atau pengiriman sinyal melalui pergeseran fasa, metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya, sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas pada penerima. Kadang-kadang dipakai suatu teknik yang koheren dengan PSK yang berbeda-beda. Hubungan antara dua sudut fasa yang dikirim digunakan untuk memelihara stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi. Bila fasa sebelumnya telah diketahui, hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau sebagai referensi. Nah, di sini ada BPSK adalah format yang paling sederhana dari PSK. BPSK ini adalah format yang paling sederhana ternyata. Menggunakan dua tahap yang dipisahkan sebesar 180 derajat dan sering juga disebut dua strip PSK. Modulasi ini paling sempurna dari semua bentuk modulasi PSK. Akan tetapi, bentuk modulasi ini hanya mampu memodulasi 1 bit saja atau 1 simbol. Dan dengan demikian, maka modulasi ini tidak cocok untuk aplikasi dengan data rate yang tinggi di mana bandwidth-nya dibatasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya selaku yang membuat rangkaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.